Halo, hari ini kita akan belajar mengenai sintaks COUNTIF dan SUMIF. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang count yang untuk menghitung, sum untuk menjumlahkan, hari ini kita akan coba praktekkan SUMIF dan COUNTIF, yaitu sum penjumlahan dengan kriteria dan perhitungan dengan kriteria. Bisa dilihat sintaksnya, ada range yang artinya dari mana kita akan hitung atau jumlahkan berdasarkan kriteria yang akan kita tentukan. Sebagai data contoh, sudah ada data pesanan makanan restoran. Jenis pesanannya adalah nasi goreng, jumlahnya ada 3, pembayaran secara cash. Pesanannya adalah ayam penyet, jumlah pesanan ada 2, metode pembayaran adalah cash. Nah, sekarang kita akan coba menghitung berapa jumlah pesanan nasi goreng, ayam penyet, kentang goreng, mie goreng, soto. Jadi misalnya nih, nasi goreng secara manual kita akan hitung nasi goreng 3, tambah yang ini lagi nasi goreng tambah 1, 4, tambah nasi goreng lagi 4 tambah 4, 8. Tapi kalau datanya banyak sampai ribuan, kita nggak mungkin secara manual. Jadi kita bisa menggunakan fungsi sum. Kita coba. Untuk mengawali formula, jangan lupa kita selalu awali dengan tanda sama dengan. Setelah sama dengan, kita coba ketik sum, muncul. Di sini ada banyak pilihan. Sum if, dan sum ifs. Bedanya sum ini hanya untuk menjumlahkan, misalnya menjumlahkan ini. Kalau sum if menjumlahkan dengan kriteria, if itu kan jika. Jadi misalnya jumlahkan ini jika pesannya adalah nasi goreng. Ya, seperti ini kan. Kita akan jumlahkan ini blok jumlah apabila nama pesanannya adalah nasi goreng. Sedangkan sum ifs itu kriterianya lebih dari 1. Contohnya kita akan menjumlahkan kolom jumlah apabila nama pesanan adalah nasi goreng dan cara pembayaran adalah cash. Bisa seperti itu. Kita coba contoh sum if. Karena tadi kita mau berdasarkan satu kriteria. Nah, di sini ada langsung panduannya. Jadi ada range. Range ini maksudnya adalah range dari kriteria. Jadi kita akan kriterianya berdasarkan ini kan. Kita blok saja. Blok. Jangan lupa kriteria yang tetap selalu diberi tanda absolut seperti ini. D5 dolar dolar. Jadi dia akan nilainya akan value-nya tetap. Tidak akan berubah walaupun rumusnya dipindah kemana-mana. Setelah itu kita coba lagi kriteria. Oke, syaratnya apa? Kriterianya jikanya. Jadi jikanya adalah nasi goreng kan? Nasi goreng. Baru sum range berarti range yang mana akan yang jumlah? Yang mana yang akan dijumlahkan? Yang ini kan yang kita mau jumlahkan. Oke, setelah itu sama kalau range itu kita buat nilainya adalah absolut. Kita coba tutup kurung, enter. 24. Nah, kalau satu sudah selesai, kita tarik ke bawah. Ada ini dia muncul datanya. Kita coba hitung secara manual yang paling sedikit aja. Soto 7. Kita coba cari soto. Soto 3. Soto 4. 7 totalnya benar ya. Untuk memastikan, sekarang kita coba jumlahkan ini semua. Berapa sih? Caranya adalah dengan sum. Tinggal di blok. 70. Seharusnya sama ya. Benar, sama. Berarti dari data ini bisa diketahui bahwa nasi goreng adalah makanan terfavorit. Nah, sekarang setelah itu kita coba menghitung count, berapa jumlah kemunculan. Bedanya sum dengan count ialah kalau sum dia akan menambahkan 3 tambah 2. Tapi kalau count akan menghitung 1, 2, 3. Jadi misalnya kita mau tahu
jenis pembayaran cash itu berapa kali? Caranya adalah count sama count if. Ini juga banyak ya. Bisa dilihat keterangannya di sampingnya. Tinggal dipilih yang mana. Yang kita perlu dengan satu kriteria adalah count if. Count if range. Yang mana mau kita periksa? Yang ini kan. Jangan lupa setiap range diberikan tanda absolut dengan dolar. Titik koma, kriterianya apa? Cash. Bisa kita tutup kurung. Ada 12 kali. Kita tarik ke bawah aja. Oke, berarti yang tetap yang paling banyak itu adalah pembayaran cash. Jadi dari informasi ini kita bisa tahu bahwa restoran kita harus mempersiapkan pembayaran atau kembalian secara cash. Nah, contoh lain ini ada data, nama, NIM, dan nilai. Kita coba bagaimana caranya apabila kita ingin tahu jumlah mahasiswa yang nilainya lebih dari 70. Kalau secara kasat mata, 1, 2, 3, 3 aja ya. Tapi kalau datanya ribuan nggak mungkin diperiksa manual. Jadi caranya adalah, tadi kalau menghitung, bukan menjumlahkan adalah count. Berarti kita pakai fungsi count, karena kita akan menghitung. Hitunglah jika. Nah, range yang akan dihitung, jangan lupa diabsolutkan. Dan kriterianya adalah nilainya lebih dari 70. Lebih besar, ingat kriteria lebih besar dari 70. Tutup kurung. Tutup kurung. Ini tanda lebih besar ya. Tandanya lebih, kalau lebih besar sama dengan, nah itu fungsi matematika ya. Lebih kecil sebaliknya. Bisa kita coba. Lebih besar dari 70. Ingat pakai kutip 2, bukan kutip 1 yang diketik 2 kali. Kutip 2. Oke. Di enter. Ada 3 benar ya. Ada 3. Jadi cukup jelas penggunaan sum if dan count if, dan juga perbedaan antara sum dan count. Jadi fungsi sum dan count itu paling banyak membantu dalam merekap data yang banyak untuk dijadikan satu kesimpulan. Boleh dicoba dengan data masing-masing. Semoga dapat memanfaatkan fungsi ini untuk membantu tugas dan kesehariannya. Terima kasih.